Gerak lurus kelas 10. Kita akan masuk ke dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan video berikut ini, video 1 dan video 2. Apa bedanya? Untuk video 1, benar. Video pertama ini, mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap, yaitu sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan untuk video 2, kecepatan mobil tersebut berubah-ubah, namun dia beraturan. Setiap 1 menit, kecepatannya itu bertambah 5 km per jam. 65, 70, 75, sampai dengan 80 km per jam. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatannya 0, kemudian persamaannya adalah V sama dengan delta S per T atau S sama dengan V kali T. Perhatikan gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ada grafik perpindahan terhadap waktu, demikian juga seperti yang tadi dijelaskan, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Yang pertama, perpindahan terhadap waktu, gradiennya merupakan kecepatan, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu, luasnya itu adalah perpindahan atau jarak. Kita perhatikan gambar grafik perpindahan terhadap waktu. Grafik perpindahan terhadap waktu tampak pada gambar bahwa grafik atau jarak perpindahan terhadap waktu berbentuk garis lurus miring ke arah atas melalui titik asal koordinat 0,0. Apabila ditinjau dari kemiringan grafik, maka tan alfa sama dengan V. Dengan demikian, jika grafik jarak terhadap waktu S terhadap T dari dua benda yang bergerak beraturan berbeda kemiringannya, maka grafik dengan sudut kemiringan besar menunjukkan kecepatan lebih besar. Samaannya V sama dengan delta S per T atau tan alfa. Kemudian kita masuk ke grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB ditunjukkan pada gambar seperti ini. Bentuk ini menunjukkan bahwa pada GLB kecepatan suatu benda selalu tetap untuk selang waktu kapanpun. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dalam GLB. Pada gambar di bawah ini tampak bahwa jarak atau perpindahan sama dengan luas persegi panjang dengan panjang T dan lebar V. Ini panjang T, lebar V. Luasnya V kali T. Contoh soal. Sebuah sedan sedang melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan berada 100 meter di belakang sebuah jeep yang sedang melaju dengan kecepatan 54 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan sedan untuk menyusul jeep dan pada jarak berapa? Pembahasannya, yang pertama kita tulis dulu diketahui kecepatan masing-masing. Yang pertama, kecepatan sedan 72 km per jam, kita rubah ke meter per second menjadi 20 meter per second. Kemudian kecepatan jeep sendiri adalah 54 km per jam, kita rubah ke meter per second menjadi 15 meter per second. Kemudian mereka terpisah dengan jarak 100 meter. Karena tidak ada penjelasan siapa yang bergerak duluan, maka di sini asumsinya adalah bergerak bersamaan, atau kita tulis T sedan sama dengan T jeep, atau saya tulis dengan simbol T. Yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan sedan untuk menyusul dan berapakah jaraknya. Kita akan jawab. Yang pertama, di sini kita perhatikan ada mobil jeep berada di depan mobil sedan sejauh 100 meter dengan kecepatan sedan 20 meter per second dan jeep 15 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah di kapan mobil sedan menyusul jeep, ya. Nah, pada saat mereka posisi di menyusul, berarti artinya jarak yang ditempuh atau jarak ditempuh sedan dengan jarak yang ditempuh jeep itu
sama ya, kita gunakan persamaan GLB. Dan perhatikan titik acuannya, kita tulis titik acuannya ini adalah sedan. Kita masukkan ke persamaan SS sama dengan SJ. S0 nya karena titik acuannya kita tulis dia 0 plus VS kali T ya, sama dengan S0 untuk mobil Jeep plus VJ kali T atau kecepatan Jeep dikali waktu. Nah, S0 untuk Jeep sendiri kan dia adalah 100 dari titik acuan sini. Jadi diperolehlah hasilnya adalah T-nya 20 detik. Nah, untuk jarak sendiri kita bisa masukkan waktu 20 detik ini ke salah satu persamaan ya. Nah, saya pilih SS-nya. SS sama dengan VS kali T atau 400 meter. Jadi kesimpulannya bahwa waktu yang dibutuhkan sedan untuk menyusul Jeep adalah 20 detik dan berada di jarak 400 meter dari acuan mobil sedan. Misalkan seperti ini. Ya. Misalkan di posisi disinilah mereka akan bertemu ya. Gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki percepatan yang tetap. Kecepatan benda berubah beraturan selama pergerakannya. Terjadi percepatan karena adanya perubahan kecepatan. 3 persamaan GLBB yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana VT sendiri adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A sendiri adalah percepatan, kemudian T sendiri adalah waktu. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali AS. Grafik pada GLBB berikut ini. Grafik GLBB di sini ada 3. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu atau A terhadap T. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T. Kemudian grafik S terhadap waktu atau grafik jarak terhadap waktu atau perpindahan terhadap waktu, yaitu S terhadap T. Di sini ada 3 buah grafik, yaitu grafik percepatan terhadap waktu, kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang terakhir adalah grafik perpindahan terhadap waktu. Yang pertama, untuk grafik percepatan terhadap waktu, gambar ini kita sama-sama perhatikan. Karena percepatannya konstan, maka grafik A terhadap waktu adalah berupa garis lurus seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, yang ini. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan selalu berubah terhadap waktu. Pertambahan atau pengurangan kecepatan bernilai konstan, sehingga grafik hubungan V dengan T adalah seperti gambar ini. Dan yang terakhir adalah grafik posisi X terhadap waktu atau S terhadap waktu. Yang ini. Posisi merupakan fungsi kuadrat waktu, sehingga grafik posisi terhadap waktu kita bisa lihat seperti ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut ini. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah, dan ini adalah gambar grafiknya, V terhadap T. A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, dan E. 36 meter. Kita akan menyelesaikan soalnya. Kita tahu bahwa konsep yang sudah kita pelajari untuk mencari jarak yang ditempuh dari grafik V terhadap T adalah luas di bawah kurva. Bentuk dari kurva di atas adalah trapesium. Kita sebut dia trapesium 1. Dan bentuk kurva di bawah pun sama, trapesium, kita tulis trapesium 2. Sehingga kita akan mencari jaraknya, yaitu luas trapesium 1 tambah luas trapesium 2. Karena dari 0 sampai 12 ada 2 buah trapesium. Untuk luas trapesium 1 diperoleh 24 meter. Ingat kembali luas trapesium persamaannya, ya. Dan kemudian luas trapesium 2 adalah 12 meter. Totalnya 36 meter.